korban, bukan karena karkunya mati semua, daknya mati semua, bukan. Tapi karena perpecahan. Hilang. Ketika perpecahan kerucut-kerucut besar, tiba-tiba tahu-tahu hilang. Bagaimana supaya jangan berpecahan? Maka yang mulia baginda Muhammad SAW setiap hari datang 2 kali. Ini di Bukhari sahih nih. Ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. 2 kali. Itu istiqomah. Karena temannya pada waktu itu ya baru 1-2 orang. Ya kita ini menjaga orang-orang lama di mahalah kita ini. Sudah menjadi kenyataan mahalah yang ada suasana ikram satu yang sama lain, terutama orang-orang yang sudah pernah dakwah, inilah yang akan terjaga, akan bisa bertahan, dakwahnya bisa hidup terus. Tapi yang tidak ada sifat ikram malah pikiran berantem. Nah, habis lah, walaupun sudah karkun setahun semua nanti berhenti semua. Tapi kalau ada sifat ikram, kasih sayang satu sama lain, ini yang bisa bertahan. Bagaimana kerjanya sahabat kita tahu. Dalam masa 50 tahun saja separuh dunia masuk Islam semua. Tetapi kerja yang begitu hebat, begitu mulia, ini generasi ganti generasi hilang. Sebab apa? Bukan sebab orang tidak mau korban, bukan, sebab perpecahan. Maka orang-orang yang bikin perpecahan itu dosanya besar betul. Bagaimana perkataan kita ini selalu menyatukan. Jangan ngomong diam-diam tapi nyelekit. Tapi menyatukan, menyejukkan. Kalau di Jawa ini kerjanya Wali Songo, bagaimana 40 tahun mengislamkan Jawa dan sekitarnya. Itu pun hilang. Bukan karena tidak ada orang korban, bukan karena karkunya mati semua, daknya mati semua, bukan. Tapi karena perpecahan. Hilang. Ketika perpecahan kerucut-kerucut besar, tiba-tiba tahu-tahu hilang. Bagaimana supaya jangan berpecahan? Ya, saling memaafkan, saling menghormati, saling mendoakan. Kita ini kerja bukan dengan malaikat. Ada salahnya itu, ya wajar, memang manusia. Maka kita ini memaafkan. Ada orang mau korban 3 hari, kita terima dan kita hormati. Mungkin 3 hari diterima oleh Allah, kita tidak tahu. Sayyidina Ali pergi ke Yaman cuma 5 menit, satu suku masuk Islam semua. Nah, kita tidak tahu, mungkin 3 hari diterima oleh Allah. Ada orang 40 hari kita terima, kita hormati. Masya Allah, pengorbanan besar ini. Mungkin yang 40 hari diterima oleh Allah. Yang 4 bulan pun begitu juga. Jangan kita remehkan. Siapa saja yang korban untuk agama ini jangan kita remehkan. Bahkan orang yang belum korban pun jangan kita remehkan. Karena kita tidak tahu, mungkin hari ini belum korban, tapi besok dia pengorbannya akan lebih besar dari kita. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam belakang, tapi setelah masuk Islam mendahului yang dulu-dulu. Nah, kita tidak tahu, pokoknya dengan orang Islam itu semua sudah kita muliakan semua. Itulah maknanya ikramul muslimin. Syekh Ilyas itu sudah paham betul. Nah, banyak gerakan-gerakan yang akhirnya itu jadi nyalahkan orang, menjelekan orang, meremehkan yang lain. Maka Syekh Ilyas itu matok di situ, ikramul muslimin. Ayo kita lagi. Karena yang di paramu. Nah. Karena saya itu memahami gerakan-gerakan itu kebanyakan berubah menjadi meremehkan orang. Maka Syekh Ilyas bilang harus ada prinsip ikram muslimin supaya kerja kita ini seperti kerjanya Nabi sahabat. Harus ada prinsip ikram muslimin. Kalau ada orang yang bikin apa lagi namanya bukan ikram ini, sudah berhenti. Alhamdulillah, nyatu lagi.
Maka ini termasuk kearifan Syekh Muhammad Ilyas. Tanamkan prinsip ikramul muslimin. Dengar bayan begini ada yang ngantuk saja. Ikramul muslimin. Ya. Jangan dimarahi. Ini orang apa ini? Makhluk apa ini? Jangan. Katanya Maulana Umar, orang yang ngantuk itu biasanya orang-orang yang cerdas. Dia sudah hafal semua, sehingga dia ngantuk. Biasanya loh. Orang yang ngantuan itu orang-orang ahli tahajud, tadi malam nggak tidur sehingga sekarang tidur. Jadi ikram terus, ikram. Lihat kebaikan-kebaikan itu. Belajar ikram, lihat kebaikan-kebaikan. Kalau kita melihat kebaikan, kita senang sama umat, ini bisa kerjasama. Kalau kita melihat keburukan terus, oh, ini salah, ini ulama ini salah, ini orang ini salah, kuwabe salah kabeh. Akhirnya kita ini seperti yang dikatakan oleh Nabi, man qala, siapa yang mengatakan halakan nas, manusia sudah rusak semua, fa wa ahlakum, maka dia ini yang paling rusak. Jadi orang yang mengatakan manusia itu sudah rusak semua, itu dialah yang paling rusak. Kata Nabi ini, bukan kata saya, hadisun sahih. Jadi orang yang punya pandangan umat itu rusak semua. Ini bahaya, ini penyakit hati. Nanti di mahala, wah mahala saya ini orangnya ini penyakitan semua. Nggak mau di mahala, di halaqah naik lagi. Orang halaqah ternyata begitu juga, tidak ada sifat. Makanya nggak mau ke halaqah. Ke markas juga begitu juga. Orang-orang markas ini apa ini ngomong tok. Akhirnya nggak mau ke markas. Sampai ke surau juga itu, apalagi surau. Waduh, masya Allah penyakitan semuanya. Akhirnya sudah nggak mau musyawarah. Ke Nizamuddin juga begitu. Nizamuddin tempatnya ini sempit. Kalau di Jawa sih luas, hanya nggak mau. Rusak sudah, nggak jadi dakwah. Jadi orang ini kalau sampai nanti disalahkan semua, ulama-ulama disalahkan, para imam-imam disalahkan. Sampai ini ada orang sahabat pun disalahkan. Sahabat itu sudah tidak ikut Nabi, orang Khawarij. Sahabat itu orang nyeleweng semua itu semua. Diperangi sahabat itu. Ini lama-lama kalau nggak diobati naik ini, lama-lama Nabi pun ditentang. Lama-lama jadi orang kafir, Tuhan pun ditentang. Jadi orang punya hati lihat kejelekan orang, ini jelek, ini bahaya ini. Ini penyakit kanker, cancer. Kankernya hati ini bahaya ini. Ini kalau masuk di kalangan orang-orang yang berjuang rusak semua. Jadi orang Khawarij. Sahabat dikatakan ini nyeleweng semua, pimpinan kafir. Ini orang Khawarij. Dia bikin kampung sendiri di Ahwas, di Persia sana. Malah musuhi sahabat. Yang ngajar agama dia para sahabat, sekarang dia mengatakan sahabat nggak ngerti agama. Loh, orang itu naik. Kalau nggak diobati, obat penyakit ini lama-lama naik, lama-lama nggak kena diomongi. Bener sendiri. Makanya kita ini di mana-mana musyawarah, dengan jamaah musyawarah, di rumah bikin musyawarah, di masjid bikin musyawarah, di mahalah bikin musyawarah, di markas bikin musyawarah, supaya kita ini terjauh dari sifat-sifat yang buruk ini. Insyaallah kita niatkan.